Sebagai manusia, kita pasti pernah berbuat kesalahan. Kesalahan yang terjadi mungkin karena kita tidak berpikir dengan matang, mungkin karena kita gegabah dalam mengambil keputusan, terlalu terburu-buru, atau mungkin karena kita tidak mendengarkan nasihat atau masukan orang lain, atau mungkin karena alasan-alasan lainnya. Kesalahan itu kadang-kadang membawa dampak yang besar, bahkan bisa mengubah hidup kita 180 derajat. Keluaran pasal yang kedua ayat 14-15a. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Nah, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Saudara, dalam Keluaran pasal yang kedua, kita diberitahukan bahwa Musa, seorang Ibrani dari keluarga Lewi, diadopsi menjadi anak putri Firaun. Nah, selama berada di istana Firaun, dia dididik dengan pendidikan, pengetahuan, strategi militer Mesir selayaknya sebagai seorang anak putri Firaun. Namun di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24-26 kita diberitahukan bahwa ketika Musa dewasa, ia menolak disebut anak putri Firaun dan lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Dia tahu siapa dirinya, dia seorang Ibrani dan dia ingin membela bangsanya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 25 dikatakan bahwa Musa saat itu berpikir bahwa Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan bangsanya. Dengan semua pengetahuan, status dan kedudukannya, dia dapat menjadi pemimpin bagi bangsanya. Dia memenuhi semua syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Dan di dalam usia 40 tahun, ketika Musa melihat sesama Ibrani bertengkar, dia ingin menengahi, dia ingin bersama-sama dengan bangsanya. Namun fakta berbicara lain. Keluaran pasal yang kedua ayat 14, ketika peristiwa itu terjadi, orang Ibrani sendiri menolak dan menganggap Musa sebagai seorang pembunuh. Musa sudah membela mereka, dia sudah membunuh demi saudaranya orang Ibrani itu. Namun dia ditolak dan kini Firaun ingin membunuhnya. Satu-satunya pilihan bagi dia adalah melarikan diri. Dia melarikan diri ke padang gurun. Saudara, saya percaya ketika Musa tiba di padang gurun Midian itu, dalam pelariannya, ketika dia seorang diri, ketika dia memikirkan ulang kembali semuanya, dia mungkin bertanya, apa yang salah? Mengapa mereka menolakku? Dan mungkin sekian banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang membingungkan dengan situasi yang sedang dia hadapi saat itu. Musa kemudian dipertemukan dengan sebuah keluarga di Midian. Dia kemudian menjadi gembala, dia menikah, dan ketika anak laki-lakinya lahir, dia menamai anak itu Gersom, yang artinya seorang pendatang di negeri asing. Bayangkan saudara, setiap kali dia memanggil anaknya, mengingatkannya kepada kondisinya, bahwa ia adalah seorang asing yang berada di tanah asing. Midian bukanlah rumahnya. Saudara, ada perbedaan yang sangat besar antara melakukan sesuatu dengan kekuatan sendiri dengan melakukan sesuatu dengan mengandalkan kuasa dan kekuatan dari Tuhan. Musa saat itu too strong for God. Dia terlalu hebat untuk dipakai oleh Allah dengan semua latar belakang pengetahuan dan pembentukannya. Sepertinya dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin mengeluarkan Israel dari perbudakan di Mesir. Namun ada satu hal yang dia belum pelajari. The battle does not depend on our skills, but on God's Spirit. Peperangan untuk mengeluarkan Israel dari Mesir membutuhkan lebih daripada sekedar semua keterampilan, sumber daya, strategi, pengetahuan, dan lain-lain. Musa perlu belajar apa artinya mengandalkan Tuhan dan menunggu waktunya Tuhan untuk bekerja. Saudara, kegagalan tidak selalu menjadi akhir dari segalanya. Hanya jika kita memiliki perspektif ilahi, kita bisa keluar, bisa belajar untuk melihat apa yang terjadi di balik semuanya itu dan bisa keluar dari masalah kita. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan Musa.
Setelah 40 tahun di padang gurun, setelah dia melewati pembentukan, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan mengutus dia kembali untuk ke Mesir memimpin bangsa Israel. D.L. Moody pernah berkata, Musa menghabiskan 40 tahun pertama dalam kehidupannya dengan berpikir bahwa dia adalah somebody. Kemudian 40 tahun berikutnya dia belajar bahwa ternyata dia bukanlah siapa-siapa atau nobody. 40 tahun berikutnya dia menyadari apa yang Tuhan bisa lakukan kepada seseorang yang bukan siapa-siapa itu. Saudara, dalam pekerjaan atau pelayanan kita, siapa yang kita andalkan? Ketika kita mungkin memiliki modal yang cukup, punya semua sarana yang dibutuhkan, memiliki pengetahuan dan sumber daya, siapakah yang kita andalkan? Dalam mengambil keputusan, pekahkah kita dengan timingnya atau waktunya Tuhan? Ketika mengalami kegagalan, pekahkah kita dengan pimpinannya? Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.